Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu mahasiswa. Hari ini kita kuliah manajemen sumber daya manusia sektor publik dan tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sektor publik. Kalau kita kaji sumber daya manusia itu sebenarnya eh, dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena pancaran dari suatu organisasi itu tergantung pada sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Jadi SDM itulah nantinya yang akan menggerakkan organisasi supaya organisasi itu bisa mencapai tujuan serta arah yang ditetapkan. Nah, tujuan serta arah ini bisa berupa visi dari organisasi itu. Jadi tidak heran jika seandainya Bapak Ibu pergi ke kantor-kantor, perusahaan atau instansi, terdapat visi dari instansi itu. Tujuannya apa? Dengan adanya visi, jadi organisasi itu tahu apa uh, arah yang akan mereka capai dalam rentang waktu yang sudah mereka tentukan seperti itu. Dan yang bisa menyusun visi tersebut, yang bisa melaksanakan visi tersebut itu melaksanakan program-program untuk mencapai visi tersebut adalah SDM yang terdapat dalam organisasi itu sendiri gitu. Jadi sumber daya manusia ini merupakan hal yang bagian yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Nah, ini dikatakan bahwasanya MSDM itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Kenapa bisa dikatakan sebagai ilmu? Karena kajian dari manajemen sumber daya manusia ini diterapkan oleh seluruh perusahaan, organisasi, instansi. Dan kajian serta teori-teori MSDM ini karena sangat dibutuhkan, akhirnya para ahli mulai meneliti terkait MSDM ini sendiri. Ya, misalnya ada teori tentang motivasi kerja nantinya, ada teori tentang evaluasi kinerja, teori tentang rekrutmen dan lain-lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa manajemen sumber daya manusia itu bisa dikatakan sebagai ilmu. Kemudian, jika kita tilik konsep dari manajemen sumber daya manusia itu uh, artinya yaitu seni atau ilmu yang mengatur bagaimana caranya pemanfaatan sumber daya manusia yang terdapat dalam satu organisasi itu dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, di sini karena kajian kita MSDM sektor publik, jadi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pada lembaga sektor publik yang terdapat di Indonesia seperti itu. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Makanya bagian SDM itu merupakan bagian yang sangat krusial di dalam organisasi. Nah, di sana nanti akan terdapat pengembangan SDM, terus pembinaan SDM, kemudian berbagai hal yang terdapat di uh, bagian MSDM itu sendiri. Gitu. Kemudian jika kita lihat lagi bahwasanya MSDM itu adalah proses bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Jadi interaksi manusia-manusia yang terdapat dalam organisasi itu atau aparatur-aparatur yang terdapat dalam organisasi itu, interaksi antara mereka merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam MSDM. Jadi MSDM ini berhubungan mulai dari konsep perencanaan pegawai, konsep perekrutan, seleksi, kemudian ada pembinaan pegawai, ada analisis jabatan nantinya, ada proses penggajian sampai kepada proses pensiun pun diatur oleh MSDM ini gitu. Jadi MSDM ini pada dasarnya menghubungkan kinerja dari manajemen sehingga SDM itu bisa disebut bagian dari manajemen. Ini adalah ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia. Dikatakan bahwasanya MSDM dipandang sebagai faktor pendorong peningkatan produktivitas dan mutu pelayanan. Karena itu unit organisasi yang menangani MSDM tidak kalah menarik dalam hal sistem penggajian dan promosi. Jadi ruang lingkup MSDM itu sebenarnya sangat luas ya Bapak Ibu, berhubungan dengan pengembangan pegawai,
promosi pegawai, evaluasi pegawai, termasuk kepada pemutusan hubungan kerja dengan pegawai itu merupakan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Jadi segala hal mulai dari proses perencanaan pegawai sampai kepada proses pemutusan hubungan kerja itu merupakan kajian atau ruang lingkup dari si MSDM tadi. Nah, kalau menurut Bernardin dan Russell dikatakan bahwasanya ruang lingkup dari si MSDM ini adalah rancangan organisasi. Jadi struktur dari organisasi itu merupakan bagian atau ruang lingkup dari si MSDM ini. Kenapa struktur organisasi itu? Untuk memberikan kejelasan bahwasannya ada hierarki jabatan yang terdapat dalam organisasi itu, sehingga terdapat nantinya hubungan formal dan hubungan informal antara pegawai dengan pimpinan pada organisasi tersebut. Nah, hubungan formal ini terjadi antara pegawai dan pimpinan, sementara hubungan informal terjadi antara pegawai dan pegawai. Tujuannya apa? Supaya ada batasan. Batasan ini digunakan atau dimanfaatkan agar pegawai tadi bisa lebih menghargai pimpinan yang ada dalam organisasi itu, sehingga ia melakukan tugas-tugas dan kewajibannya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi bukan karena mereka memiliki hubungan dekat, terus mereka merasa bahwasannya mereka tidak perlu mengerjakan tugas-tugas tersebut karena terdapat hubungan yang sangat yang sangat harmonis di antara pegawai dengan si pimpinan tadi. Tidak seperti itu. Tetapi hubungan formal ini diperlukan supaya kinerja pegawai itu bisa meningkat, terus tujuan dari organisasi itu bisa dengan mudah tercapai. Nah, progres dari visi tadi harus ada. Jadi progres kerja dari si pegawai tadi juga harus ada, Bapak Ibu. Kemudian ada manajemen kinerja. Tadi saya juga menyampaikan bahwasanya ada hubungan formal dan informal. Nah, hubungan informal itu terbentuk antara hubungan sesama pegawai. Jadi biasanya itu hubungan di dalam satu tim kerja. Nah, hubungan ini diperlukan supaya jika terjadi permasalahan mereka bisa langsung berunding, mereka bisa langsung mencarikan solusi, serta menjadi support sistem yang baik bagi si pegawai tadi gitu. Jadi hubungan kerja antara sesama pegawai itu merupakan hubungan informal yang sangat dibutuhkan pada dunia kerja di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja meliputi penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, dan penilaian kinerja. Nah, biasanya dalam rentang waktu 1 tahun, di akhir tahun itu akan dilakukan evaluasi kinerja pegawai. Nah, evaluasi kinerja pegawai ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat ketercapaian kinerja dari si pegawai tadi. Jadi, sejauh mana produktivitas yang dihasilkan oleh pegawai tersebut dalam upaya untuk mencapai tujuan dari si organisasi tadi gitu. Jadi dilakukanlah evaluasi. Jika seandainya kinerja dari si pegawai tadi buruk, maka akan dilakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut. Jika ternyata disiplin pegawai tadi kurang bagus, maka akan dilakukan semacam peringatan kepada si pegawai bagaimana supaya kedepannya kinerja dari si pegawai tadi, produktivitas kinerjanya itu jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, gitu. Kemudian ada staffing. Staffing ini meliputi proses perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai itu tidak hanya terbatas kepada perencanaan posisi yang akan diduduki oleh si pegawai dalam hal promosi saja, tapi perencanaan pegawai ini juga berhubungan dengan kondisi di mana ada posisi yang akan kosong pada lembaga sektor publik tadi, misalkan dinas pemberdayaan masyarakat contohnya. Ada 2 orang yang akan pensiun pada dinas tersebut. Nah, lembaga sektor publik tadi akan menyiapkan mengajukan formasi terkait posisi yang akan dikosongkan pada saat pensiun nanti. Mungkin dalam rentang waktu 1 tahun ke depan misalnya. Pegawai yang A dan B itu akan pensiun, maka disiapkanlah laporan atau perencanaan kepada pimpinan atas, dalam hal ini pemerintah kabupaten atau kota. Dinas tadi mengajukan bahwasanya mereka membutuhkan pegawai dengan kualifikasi X untuk menduduki atau mengisi posisi A dan B tadi. Nah, formasi yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Kemudian nanti barulah dari kabupaten kota diajukan pula ke
pusat gitu. Nah, itu merupakan proses perencanaan. Kemudian proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini setelah dilakukan perencanaan nanti akan dilakukan rekrutmen besar-besaran oleh pemerintah dalam bentuk CPNS sehingga proses rekrutmen tadi bisa dilaksanakan secara transparan, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru dilakukan seleksi sampai kepada proses penempatan pegawai tadi gitu. Nah, itu merupakan staffing. Jadi penempatan pegawai itu harus sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh si pegawai tadi, termasuk bidang yang akan diisinya gitu. Jadi kalau misalkan dia lulusan akuntansi misalkan, nanti ditaruh di bagian keuangan atau bagian pengadaan barang dan jasa, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena mereka memang memiliki bidang keahlian terkait dengan bidang yang akan mereka isi tadi. Kemudian ada pengembangan pegawai dan organisasi. Nah, ini biasanya berhubungan dengan diklat. Diklat yang diberikan oleh instansi kepada pegawai-pegawai yang memang membutuhkan. Biasanya pegawai-pegawai memiliki fungsional. Misal, penguji kendaraan bermotor misalkan. Penguji kendaraan bermotor ini nanti akan diberikan diklat penguji secara berkala yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan. Supaya apa? Supaya skill atau keahlian dari si penguji kendaraan bermotor tadi lebih meningkat. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Nah, kecelakaan seperti apa nanti? Misalkan kecelakaan bus, tronton itu bus apa itu ya, truk Hino yang besar itu contohnya. Itu kan harus diuji kelayakannya. Berapa beban yang bisa mereka bawa maksimal, itu harus dikeluarkan surat hasil uji KIR. Nah, itu salah satu contohnya dan itu membutuhkan penguji yang memang handal dan cakap di bidang pengujian kendaraan bermotor tadi gitu. Nah, ada juga sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan. Nah, reward ini diberikan kepada pegawai yang memang memiliki kinerja yang bagus. Kemudian tunjangan-tunjangan ini termasuk ke dalam tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, rencana pembagian laba atau pensiun. Kemudian ada komunikasi dan relasi publik. Di sini bidang komunikasi dan relasi publik itu meliputi sistem informasi, catatan-catatan terhadap kinerja dari SDM yang terdapat dalam organisasi itu, serta penelitian sumber daya manusia itu sendiri. Jadi lingkup MSDM ini sangat luas Bapak Ibu semua. Termasuk keterlibatan pekerja dalam kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam organisasi atau lembaga sektor publik itu sendiri. Jadi tugas manajer di sini adalah bagaimana caranya supaya bisa mengintegrasikan kepentingan dari para pekerja dengan kepentingan dari organisasi secara keseluruhan seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.